Apa aja bulan haram? Yaitu Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu 4 bulan haram. Nah, di bulan haram apa yang dilarang? Di bulan haram, kenapa bulan itu sangat mulia? Karena pada masa Nabi di bulan haram itu kita dilarang untuk berperang. Jadi nggak boleh perang di bulan haram. Nah, kemudian di antara 4 bulan haram ada bulan yang lebih utama, yaitu bulan Ramadan. Di antara 1 bulan ada hari yang lebih utama, yaitu Jumat. Di antara 1 hari ada waktu yang lebih utama, yaitu sepertiga malam. Maka karena Rajab adalah bulan yang utama, ada beberapa amal yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Rajab. Kita mulai. Yang pertama, kita dianjurkan membaca doa memasuki Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Doa ini dibaca hingga datang bulan Ramadan. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 1, 2, 3. Ummah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jangan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa mau makan itu. Ya kan? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Baca 3 kali setiap habis sholat, atau 3 kali di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Oke. Kemudian selanjutnya kita dianjurkan memperbanyak membaca doa di bulan Rajab. Apa doanya? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kalau tadi anggap aja doa makan di depannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau yang ini duduk antara 2 sujud di depannya. Rabbil firli warhamni. Jangan wajiburni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Bayangkan kalau seandainya kita diampunkan oleh Allah di bulan Rajab, maka insya Allah hidup kita lebih tenang. Dicintai Allah, insya Allah doa kita mustajab. Kalau kita bertaubat, maka insya Allah Allah akan terima taubat kita. Kapan dibaca? Sama, 3 kali setiap habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Jadi ibaratnya ibu punya kamus doa nih, ya, ibu doa kayak biasa selama ini, tambah 3 doa menjelang Ramadan tadi, dan 3 doa di bulan Rajab. Nanti di bulan Sya'ban lain lagi doanya, bulan Rajab dulu. Sudah diamalkan? Sudah diamalkan? Insyaallah. Kemudian yang ketiga, bulan Rajab adalah asy-syahrul istighfar, yaitu bulan istighfar. Jadi di bulan Rajab ibu perbanyak untuk melakukan istighfar. Nah, istighfar itu bisa ibu banyak-banyakkan dari bulan lainnya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa artinya? Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah, alladzi yang la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, al hayyu maha hidup, al qayyum maha kekal, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya.
banyak-banyakkan. Paham? Yang nomor 4, di bulan Rajab, karena bulan ini adalah bulan pengampunan, ibu perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa. Masih wajah kul semua nih. Aman, boleh ya. Nanti salam kanan, salam kiri, perbanyak istighfar. Pertanyaannya, boleh nggak sholat taubat itu langsung 4 rakaat? Atau macam mirip pertanyaan, boleh nggak sholat duha itu langsung 4 rakaat? Atau tahajud langsung 4 rakaat? Atau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat? Atau ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat? Boleh nggak? Jawabannya boleh, tapi caranya tidak sama kayak sholat zuhur. Kalau sholat zuhur, asar dan isya pakai tahiyat awal, dan kemudian rakaat 1, 2, 3 dan 4 yang dibaca ayat pendek cuman rakaat 1, 2, 3, 4 nggak pakai ayat pendek. Kalau sholat fardu itu beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat duha langsung 4 rakaat, sholat taubat langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 langsung tegak, rakaat kedua tegak, rakaat ketiga tegak, cuman tahiyat akhir aja di ujung. Dan rakaat 1, 2, 3 dan 4 itu semuanya pakai ayat pendek. Kalau sholat fardu 3, 4 tidak pakai ayat pendek dah. Tapi kalau sholat sunnah 3, 4 semua pakai ayat pendek. Gitu caranya mengacu pada sholat malam baginda Nabi. Ada ragu? Ada ragu? Celingak-celinguk ragu saya jadinya. Okay. Tafadhol Bu. Lupa rakaat. Enggak apa-apa. Bagusnya dua-dua aja. Jadi kalau mau kita lihat ke belakang, baginda Nabi sering melakukan dua-dua. Tapi mengacu pada sholat malamnya Nabi, kalau mau 4 rakaat kayak gitu dia. Ragu pas tahiyat awal pengen duduk gitu ya. Dia berdiri aja. Rakaat 1 berdiri, kedua berdiri, ketiga berdiri, cuman tahiyat akhir aja. Oke? Pertama apa tadi? Baca doa menjelang Ramadan. Yang kedua selama bulan Rajab. Yang ketiga perbanyak istighfar. Yang keempat sholat taubat. Nah, yang kelima, bahwa selama bulan Rajab kita dianjurkan memperbanyak puasa. Saya akan jelaskan tentang puasa ini. Ada dalil yang bunyinya wa fil hurum fasum. Di bulan haram puasalah kalian. Apa itu bulan haram? Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maksudnya itu dalilnya bersifat umum, Bu. Dalilnya bersifat umum. Yang penting di bulan haram perbanyak puasa. Apakah ada puasa 1 Rajab? Apakah ada niat puasa Rajab? Secara khusus tidak ada. Dalilnya lemah. Saya jelaskan, bahkan palsu. Ada dalil siapa yang puasa 1 Rajab maka dia akan masuk ke dalam surga, lalu di dalamnya mengalir sungai Rajab. Nggak ada itu. Jadi maksudnya ibu dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Rajab. Niatnya apa? Dikembalikan kepada niat ibu sebelumnya. Entah Senin Kamis, entah puasa Daud, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Qadha. Besar enggak pahala puasa di bulan Rajab? Besar. Tapi niatnya jangan puasa Rajab.
Tidak ada. Ibu sering melihat berseliweran di mana-mana video katanya puasa 1 sampai 10 Rajab diampunkan dosa 60 tahun. Katanya, ya enggak kayak gitu. Boleh 10 hari di bulan Rajab, tapi niatnya misalnya Rabu kemarin kodo, hari ini Senin Kamis, Jumat Sabtu Minggu kodo, hari Senin Senin Kamis, Selasa Rabu kodo, Senin Kamis, Jumat Sabtu Minggu kafarat misalnya, itu bisa. Ada yang ragu? Ragu? Tidak. Nah, boleh puasa kafarat di bulan Rajab. Ada yang tahu puasa kafarat? Puasa kafarat. Puasa kafarat. Pernah dengar? Baru dengar. Puasa kafarat itu adalah puasa penebus. Kapan dilakukan? Bagi ibu-ibu yang pernah bernazar tapi lupa apa nazarnya. Ibu pernah bernazar, ya Allah, kalau anak saya lahir perempuan, saya akan potong kambing 2 ekor. Lupa ibu dengan nazar ibu. Nazar itu janji kepada Allah, itu nggak boleh lupa. Kalau ibu lupa, maka ibu kena kafarat. Kafaratnya apa? Memberi makan 10 orang fakir miskin 1 hari, atau memberi makan 1 orang fakir miskin 10 hari, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi maaf bagi ibu-ibu yang pernah bernazar tapi lupa apa nazarnya, lakukanlah puasa kafarat. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Lakukan 3 hari berturut-turut. Kalau terputus 1 hari, maka ulang lagi. Rasa-rasanya saya pernah nazar, tapi apa ya, puasa kafarat aja. Ada yang ragu puasa kafarat? Tidak? Lanjut. Tadi yang pertama apa? Baca doa sampai datang Ramadan. Yang kedua selama bulan Rajab, istighfar, salat taubat, puasa jadi nggak ada puasa sunnah yang khusus di bulan Rajab. Jadi kalau ibu mau, puasa sunnahnya dikembalikan kepada niat puasa sebelumnya, kecuali puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu ada namanya puasa nisfus Sya'ban. Kemudian yang ke-6, amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab adalah memperbanyak sedekah, karena di bulan ini pahala dilipat gandakan. Nah, ibu-ibu, sedekah itu bisa dalam bentuk sedekah subuh. Sedekah subuh 5.000, 2.000. Nanti diserahkan setiap Jumat misalnya. Atau sedekah Jumat. Sebelum bersedekah, ibu dianjurkan untuk berdoa, Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kalau ibu mau sedekah, mau zakat, mau infak, mau masukkan uang ke kotak amal masjid, ibu doa dulu, Rabbana taqabbal minni, atau Rabbana taqabbal minni aja. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Lalu doa, ya Allah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang ingin ibu doakan. Coba semuanya, Rabbana taqabbal minni
lagi, lagi, lagi. Artinya, ya Allah, terimalah dariku. Mau zakat, mau ngasih makan kucing, atau mau apapun ibu, ketika ibu berbuat baik, ibu berdoa, Rabbana taqabbal minni. Sedekah itu luar biasa, usahakan banyak-banyakkan di bulan Rajab, Bu. Sedekah itu manfaatnya bagus-bagus semua. Yang pertama, sedekah itu as-shadaqatu tamna'u mitatasuh. Sedekah itu mencegah kita dari kematian yang buruk. Jadi dengan sedekah, insya Allah mati kita baik. Amin. Yang kedua, as-shadaqatu, sedekah itu bisa mengangkat bisa menghapuskan dosa. Jadi kalau ibu raso-rasonya banyak berdosa, banyaklah sedekah. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Makanya kemarin saya pernah bilang sama ibu-ibu semuanya, sekali ibu melakukan dosa, ganti dengan amal kebaikan. Ada hadis, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Ketika melakukan kesalahan, ganti dengan kebaikan. Contoh, misalnya ibu bergosip, onde aku bergosip, pokoknya setiap gosip aku sedekah 100.000, biar kurang sedikit dosa. Oh, aku punya dosa suko mariak-ariak suami. Sekali mariak suami, aku denda sedekah 50.000. Daripada pitikan luar, cak jan mariak leh. Oh, aku ni orangnya suka hasad, suka ngomongin orang. Sekali aku suka ngomongin orang, maka aku akan denda 200.000. Bu, tak boleh lagi ngomongin orang. Dunia udah mau kiamat. Dosanya gede, tak sanggup pahala kita menanggung dosa ghibah itu. Ini saya ambil contoh pura-pura aja. Samping Bu Nong ada ibu apa? Contoh pura-pura. Hah? Samping Bu Siti ada Bu apa lagi? Bu Siti lagi. Bu Sri dengan Bu Siti. Saya ambil contoh, saya tak berani contoh Bu Nong. Kejarnya saya pulang nanti. Contoh Bu Siti dengan Bu Sri. Contoh saja ya. Nah, contoh saja. Katakan Bu Siti dan Bu Sri itu menceritakan saya. Contoh saja, tapi contoh saja. Menceritakan jeleknya. Kalau ceritakan baiknya, Ustazah Nelani kece. Nah, itu tak gosip, itu fakta. Nah, ya kan. Misalnya diceritakan jeleknya, pura-puranya. Bu Siti dengan Bu Sri menceritakan saya jeleknya. Seketika mereka sebut nama saya, seketika itu dosa mereka bertambah, dan seketika itu pahala mereka buat saya. Rupa-rupanya mereka nggak ada pahala. Maka caranya dibalik. Seketika mereka sebut nama saya, seketika itu dosa mereka bertambah, dan seketika itu dosa saya buat mereka. Karena mereka nggak ada pahala. Ngeri nggak tuh? Detik itu juga. Apalagi yang kedua? Yang kedua lebih ngeri lagi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh. Di akhirat nanti mereka ini akan dihadapkan oleh Allah dengan bangkai saya. Maitan fakarihtumuh. Mereka akan dipaksa oleh Allah memakan bangkai saya, walaupun mereka nggak suka dengan bangkai saya itu. Jadi seberapa banyak orang yang kita ceritakan, sebanyak itu bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. Saya tak tahu ada bangkai pemimpin nggak yang kita makan nanti, artis dan semuanya. Jadi jangan. Insya Allah dengan kita sedekah berkurang dosa kita, dan insya Allah berkurangnya dosa bisa dengan sedekah. Cuman jangan bikin dosa lagi. Cocok? Sedekah subuh, sedekah Jumat,
sedekah bulanan. Kemudian yang ketiga, sedekah itu bisa menghilangkan kita dari siksa api neraka. As-sadaqatu tamna'u limasyiksak, bahwa sedekahlah kalian menghindarkan dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi kalau kata Pak Ustadz, kalau kalian masak sayur, lebihkan kuahnya kasih tetangga. Jangan ditelan mentah-mentah, kasih kuah aja tetangga dikasih. Jangan. Ya. Jadi dikasihlah yang bagus, yang enak. Sedangkan kita makan kue yang kita udah makan, lalu kita tak suka, kita potong, sisanya kasih orang, itu menyebabkan kefakiran. Jadi maksudnya sebelum kita makan, kita potong dulu, kalau nggak habis baru kasih orang. Karena kalau kita makan dulu, kita potong kasih orang, menyebabkan kemiskinan. Nauzubillah. Menyebabkan kefakiran. Yang menyebabkan kefakiran itu banyak, nanti pelan-pelan kita bahas. Di antaranya masang celana sambil berdiri. Nah, ini wajah-wajah pasang celana berdiri semua. Nah, pasang celana itu duduk. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, pasang celana sambil berdiri menyebabkan kemiskinan. Bersandar di tiang, bukan tiang masjid, tiang pintu rumah. Nah itu ya. Jadi berbanyak sedekah. Nanti kapan-kapan kita bahas. Dan kemudian terakhir, amal apa saja yang dimaksimalkan dilakukan di bulan Rajab, ibu-ibu, adalah menghilangkan dendam, persiapan Ramadan, yaitu kita berusaha, kalau salah kita minta maaf. Bu, tak boleh tak bersapaan dengan tetangga lebih dari 3 hari. Jangan melewati Senin dan Kamis. Kepada paman, kepada tetangga, kepada suami bertengkar, jangan melewati hari Senin dan Kamis. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa engkau begitu rajin puasa Senin dan Kamis?" Apa kata Rasul? "Di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit, dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang tidak bersapaan melewati Senin dan Kamis." Jadi kalau ibu mau bergaduh, bertengkar dengan suami, tak bersapaan, Minggu, Jumat, Sabtu aja. Senin bayanlah. Rabu, Selasa bertengkar lagi. Kamis bayan lagi. Kalau ndak amal ibu nggak dibawa oleh Allah, apalagi yang bertahun-tahun, ngeri ibu. Maka ibu sampaikan kepada mereka, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau tak bersapaan karena nggak ketemu, nggak apa-apa. Saya dengan tetangga saya udah lama nggak ketemu. Saya keluar jam 10, dia jam 6 udah keluar. Dia pulang jam 3, saya maghrib masih di jalan. Lama kami tidak ketemu, tapi tidak bermusuhan. Tapi kalau bermusuhan, ngeri bu, amal ibu tak dibawa oleh malaikat, ditangguhkan, loading bu, loading, ujung-ujungnya disconnected. Loading lama. Jadi mulailah Rajab supaya amal kita diterima. Sya'ban, Ramadan, jangan lagi bermusuhan. Kita yang duluan menyapa, Ustazah, saya nggak disapa sama kakak saya, kita yang nyapa. Saya nggak disapa sama tetangga saya, kita nyapa. Mak saya nggak ke rumah saya, kita ke rumah dia. Anak saya nggak ke tempat saya, kita ke sana. Loh kok kami terus yang disuruh ngalah, Ustazah? Karena ibu lebih berilmu. Orang berilmu harus menjadi lebih bijaksana. Karena tidak semua kakak kita mengaji, belum tentu abang kita pengajian, belum tentu suami kita pengajian, belum tentu mak kita pengajian. Dia senang aja bermusuhan, dia senang aja nggak bersapaan, dia senang aja putus silaturahmi, karena dia tak tahu. Kita ngerti, kita tahu, kita ngalah, nggak ditelepon, kita nelpon, tak didatangi, kita kunjung, didatangi, diusir, tidak apa-apa. Iya tuh. Iya kan? Karena kita berilmu. Orang berilmu dia harus ngalah. Kenapa dia ngalah? Karena dia ngerti ilmunya. Dan belum tentu abang kita pengajian, kakak kita pengajian, adik kita pengajian. Jadi kalau ada masalah, orang berilmu harus lebih banyak berlapang dada. Insya Allah ya.
bisa baik. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu.